Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik Bu. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pematerian kemarin dan hari ini kita akan membahas surah Al-Ma'un. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana arti kandungan dari surah Al-Ma'un, penjelasannya dan apa itu surah Al-Ma'un. Dan saya harap teman-teman semuanya fokus untuk mendengarkan pematerian hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Ma'un sendiri, yaitu nama Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir dari surah Al-Ma'un yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un terdapat pada juz 30 dan terletak pada urutan ke-107. Surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi surat ini dinamakan surah Makkiyah. Jadi surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu dinamakan surah Makkiyah. Kemudian surat ini diturunkan setelah surat At-Takasur dan posisi surat ini berada setelah surat Al-Quraish sebelum surat Al-Kautsar. Nah, di dalam buku Juz Amma dijelaskan bahwa kata Al-Ma'un ini bisa diartikan dengan kata lain yaitu zakat, yang dimana zakat itu kan diartikan sebagai harta yang melebihi nisab wajib dikeluarkan, membantu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, penerapan surat Al-Ma'un sendiri yaitu misal contoh kita dalam kehidupan sehari-hari memiliki kelebihan ini banyak makanan, kemudian kita membagikan kepada tetangga kita, saudara kita. Jangan sampai makanan yang kita punya itu busuk kemudian kita buang. Itu disebut mubazir atau pemboros. Nah, sedangkan mubazir atau pemboros itu sifat yang tidak disukai Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 27 yang artinya sesungguhnya sifat boros itu adalah saudara setan dan setan sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, jadi ketika kita memahami dari surah Al-Ma'un ini, kita bisa menjaga diri kita dari sifat mubazir. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada bab selanjutnya. Nah, di sini sudah ada ayat dari surah Al-Ma'un. Saya minta teman-teman untuk menyimak bacaan saya. Nanti setelah itu saya akan menyuruh teman-teman untuk membacakan satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzarikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, itu tadi ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Ma'un. Saya minta kepada teman-teman untuk membacakan ulang ayat surat Al-Ma'un. Monggo bisa mulai dari situ dulu. Ngapain lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Baik, silakan Mbak Bila.
dijelaskan kemudian dengan ayat-ayat selanjutnya, yaitu yang berbunyi fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang artinya itulah orang yang menghardik anak yatim. Jadi sifat dari seorang yang berdusta agama ialah orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak memberi bantuan kepada anak yatim, yang tidak memberi belas kasih kepada anak yatim. Nah, itu sifat dari seorang yang pendusta agama di dalam surah Al-Ma'un. Nah, jadi pada ayat kedua ini dijelaskan bahwa sifat dari orang yang pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Intinya yang tidak suka kepada anak yatim ketika anak yatim tersebut datang kepadanya dengan memohon belas kasih untuk hidupnya. Nah, penolakan tersebut menunjukkan bahwa seorang yang tidak memiliki anak yatim ini mempunyai sifat yang takabur atau sombong dan juga merasa dirinya lebih besar derajatnya daripada anak yatim tersebut. Nah, sifat takabur ini dijelaskan dalam buku Lisan Ilahiyah karya Imam Khomeini. Takabur dijelaskan menurut riwayat Imam Shadiq, yakni sesungguhnya orang yang takabur di akhirat nanti akan menjelma menjadi kawanan semut dan dia akan diinjak-injak oleh orang-orang sampai Allah mengakhiri perhitungan. Yang itu kandungan di dalam ayat kedua dari surah Al-Ma'un. Kemudian ayat ketiga yang berbunyi wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang artinya dan tidak menganjurkan memberi makanan kepada orang miskin. Jadi orang yang tidak mengajak orang lain untuk memberi bantuan kepada orang miskin adalah orang yang termasuk seorang yang pendusta agama. Jadi Allah menjelaskan bahwa dalam ayat ketiga ini sifat seorang pendusta agama adalah orang yang tidak memberi bantuan kepada orang miskin, juga tidak mengajak orang lain memberi bantuan kepada orang miskin. Padahal kalau seseorang itu tidak mampu memberi bantuan kepada orang miskin, maka hendaklah dia mengajak orang lain untuk membantu orang miskin. Nah, kita lanjut pada ayat keempat yang berbunyi fawailul lil musallin, yang artinya maka celakalah orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat itu celaka? Dilanjutkan pada ayat yang kelima yang berbunyi alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Maksudnya lalai di sini ialah dia mengerjakan sholat, menunda-nunda sholat, mengerjakan sholat tetapi tidak memahami arti dari bacaan sholat. Ya, dia hanya sekedar mengerjakan, bergerak sholat itu, tapi dia tidak memahami arti dari semua bacaan yang dia baca ketika sholat. Dia tidak khusyuk. Nah, orang seperti itu akan celaka, tetapi tidak untuk seorang muslim yang awam atau kayak mu'alaf gitu. Kan dia pasti belum mengerti arti bahasa Arab, belum mengerti arti dari bacaan sholat tersebut. Kemudian ayat yang keenam yaitu alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Nah, jadi sifat seorang pendusta di dalam surah Al-Ma'un ayat ke-6 ini menjelaskan bahwa seorang yang melakukan kebaikan hanya untuk mengharap pujian dari manusia itu dikatakan riya. Jadi dia melakukan kebaikan, misal dia mengerjakan sholat sunnah banyak ya, gitu, di depan semua khalayak, di depan semua orang, tetapi dia mengerjakan itu semua bukan mengharap ridho Allah, tetapi mengharap kedudukan dari manusia. Dia ingin dikatakan seperti seorang yang alim gitu, seorang yang ahli sholat gitu. Nah, itu yang dikatakan riya. Nah, kemudian dijelaskan riya itu ada dua macam. Yang pertama yaitu ada riya jali, yang kedua itu ada riya khafi. Nah, riya jali ini maksudnya adalah riya yang nyata. Riya yang dia melakukan kebaikan, dari awal dia melakukan kebaikan, niatnya itu cuma untuk ini, mendapatkan pujian dari manusia gitu.
memang dia melakukan kebaikan itu niat dari awalnya aja dia untuk mengharap pujian dari manusia gitu. Nah kemudian ria kopi ini ria di mana dia melakukan kebaikan hanya dia yang tahu niatnya, tapi niatnya itu bukan karena Allah, tetap karena manusia, tapi dia hanya dia yang tahu niatnya apa gitu. Nah itu jadi ria itu menjadi salah satu sifat dari seorang yang pendusta agama. Kita lanjut pada ayat terakhir yang berbunyi wa yamna'unal ma'mun, yang artinya dan enggan menolong dengan barang berguna. Jadi Allah menjelaskan bahwa sifat seorang yang berdusta agama ialah orang yang tidak memberi bantuan kepada sesama yang membutuhkan, bahkan hanya untuk menunjukkan barang-barang yang sepele gitu. Nah ini termasuk menunjukkan bahwa dia memiliki akhlak yang buruk, akhlak yang dia memiliki sifat yang pelit, kikir kepada sesama. Itu kandungan dari setiap ayat dari surah Al-Ma'idah. Sejauh ini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut pada bab selanjutnya, yaitu asbabul nuzul, sebab-sebabnya turun ayat dari surah Al-Ma'un. Yakni sebab turunnya surah Al-Ma'un dilatar belakangi dari kisah Abu Jahal yang mana dia sedang menyembelih unta, kemudian datang nih seorang anak yatim untuk meminta bagian dari daging unta tersebut. Tetapi Abu Jahal ini tidak memberikan, malah dia mengusir anak yatim tersebut, dia menghardik anak yatim tersebut. Maka Allah menurunkan ayat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai 3. Itu asbabun nuzulnya. Kemudian asbabul nuzul yang kedua, adapun menurut riwayat Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Abbas, dikemukakan bahwa ayat 4 sampai 7 ini dilatar belakangi dari kaum munafik yang mempertontonkan salat mereka, bisa disebut riya, kepada kaum mukmin dan meninggalkannya ketika orang mukmin ini tidak melihat orang munafik yang ketika sholat ini, dan juga tidak memberikan bantuan ataupun pinjaman. Jadi ketika orang munafik ini mengerjakan sholat, dia hanya melakukan ketika ada orang mukmin saja, karena dia mengharap pujian gitu. Dan jika tidak ada orang mukmin yang melihat, dia meninggalkan sholat tersebut. Kemudian jika orang mukmin itu tidak memberikan kayak misal memuji gitu ya, jelas-jelas memuji dia gitu, kayak kamu kok alim banget gitu, dia rajin sholat. Nah, jika tidak mengatakan itu, intinya tidak memberi pujian kepada orang munafik ini, dia tuh tidak akan menolong mereka, tidak akan memberikan bantuan atau pinjaman kepada mereka. Itu asbabun nuzulnya ya. Itu latar belakang dari sebab-sebabnya turunnya ayat surah Al-Ma'un. Kemudian lanjut pada bab selanjutnya, yaitu kandungan surah Al-Ma'un. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dapat kita simpulkan bahwa di dalam surah Al-Ma'un ini ada dua golongan manusia. Nah, pertama yaitu golongan yang suka menghardik anak yatim dan tidak membantu fakir miskin. Itu golongan pertama dari surah Al-Ma'un. Kemudian golongan yang kedua yaitu manusia yang celaka, yang meliputi orang yang lalai dalam sholat dan orang yang melakukan sholat karena riya. Bukan hanya sholat sih, tapi semua kebaikan yang dilakukan dengan tidak ikhlas, tidak mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi teman-teman, bisa kita pahami bahwa ketika kita belajar tentang surah Al-Ma'un ini, kita kayak ini dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang miskin, berbuat baik kepada orang fakir miskin, berbuat baik kepada anak yatim. Nah, baik teman-teman, sejauh ini dari penjelasan yang sudah saya paparkan, apakah teman-teman mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Gini Bu, jadi semisal tuh ada
di surah Al-Maun ini kan memang disebutkan bahwa sifat-sifat dari seorang yang penista agama salah satunya ialah enggan menolong dengan barang berguna. Intinya dia tidak ingin membantu sesama ketika orang lain membutuhkan bantuannya. Tetapi kalau dari cerita Mbak Mela, pertanyaan Mbak Mela itu, Mbak Mela kan pernah kayak ngasih bantuan yang pertama kali, kayak dia tuh minjem sesuatu, sudah dipinjemin, cuma dia tidak amanah dalam menjaga barang yang Mbak Mela pinjamkan. Kemudian dia datang kembali untuk meminjam lagi dan Mbak Mela tidak memberinya. Nah, itu menjadi pilihan Mbak Mela sendiri. Karena di dalam Islam ini juga disebutkan bahwasanya salah satu prinsip dari Islam ialah dia menjaga barangnya dan menjaga dari kerugian. Nah, jadi intinya dia tidak ingin terjatuh di dalam lubang yang sama. Dia tidak ingin rugi gitu. Masa waktu itu pertama kali ngasih pinjaman dia merusak, dia tidak kembaliin. Masa yang kedua aku mau merugiin diri lagi, gitu kan ya. Nah, justru kalau menurut saya seorang yang dia kan sudah tidak amanah nih. Nah, dia yang termasuk seorang yang pendusta agama. Karena kan kayak di hadis itu pernah dijelaskan bahwa ada 3 ciri manusia yang pendusta agama. Yang pertama yaitu kayak berbohong, berbicara tidak sesuai faktanya gitu. Kemudian ada salah satunya juga seorang yang tidak amanah dalam menjaga janjinya. Itu jawaban dari pertanyaan Mbak Mela. Gimana, paham Mbak Mela? Ya, paham Bu. Mungkin ada pertanyaan lain? Ada. Ya, silakan. Misalnya ada konten kreator yang membuat konten bagi-bagi bantuan kepada orang miskin, terus dan membuat konten sholat, apakah itu disebut dengan riya? Mereka biasanya itu ada di TikTok tuh ya. Iya. Ya, bagi-bagi apalah gitu, bantuan gitu. Nah, itu mungkin tergantung kita menanggapi isi kontennya. Kayak misalnya ya, kalau kita mau menanggapi positif, ini aja, kalian tuh berpikir positif bahwa ketika dia membuat konten tersebut, dia tuh hanya untuk sekedar mengingatkan kita sebagai orang yang muslim itu membantu sesama, apalagi ketika kita tuh mampu membantu orang miskin gitu. Terus kalau konten kayak sholat gitu, nah kita menanggapinya kalau dari hal yang positif, mungkin dia ini ya sama, dia ingin sekedar mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan sholat, yang dimana sholat itu menjadi kewajiban dari umat Islam. Kalau dari hal negatifnya ya, pasti kan tidak semua orang menanggapi konten tersebut itu positif semua, kan pasti ada yang negatif gitu ya. Apalagi kayak konten sholat nih kayak ini, jadi kayak apa ya, sesuatu yang bikin penonton tuh kayak kok bisa Sholat bikin konten. iya sholat bikin konten, kok kayak ada waktu gitu buat konten pas sholat gitu ya. Niat banget. Niat banget gitu. Nah, kalau kita berpikir negatif mungkin gini, dia membuat konten tersebut hanya untuk mengharap pujian dari penontonnya gitu, kayak komen, ingin di komen yang baik, oh ini ada konten kreator yang rajin sholat, yang ahli ibadah gitu, yang rajin, yang suka membantu, menolong gitu. Nah, jadi kembali lagi kepada kita ingin menanggapi konten tersebut seperti apa. Jadi itu tergantung dengan penontonnya ya. Nah, sebenarnya kan kita tidak tahu isi hati orang tuh, niatnya orang tuh sebenarnya itu apa. Cuman ya udah tergantung kitanya. Apalagi kayak kalau semisal ya, kalau nggak ada konten gitu, kita kan sekarang kayak serba digital, serba konten gitu. Itu kayak menjadikan
inspirasi ya inspirasi. Aku udah kayak aku pengen kaya gitu biar bisa bantu orang, biar bisa bantu saya. Jadi berpikir positif aja. Bagaimana?